ini Shell. Oke, halo Sheila. Oh, rename dulu ya, nanti saya salah sebut nama Sheila. Oke, gimana kabarnya Sheila? Oh, nggak bisa lagi nih. Oke, Sheila kemarin sudah diajar sama Mister Fatur Rohman kalau nggak salah ya. Bener nggak? Waduh, bahaya sekali nih. Orangnya nggak inget siapa yang ngajar kemarin. Tapi diajar kan? Oke. Beliau ini kayaknya spesialisasi computer vision sebenarnya ya, beliau. Nggak tahu saya tapi. Gimana Sheila? Apa yang kemarin dipelajari? Sheila kelas jam 7 kalau nggak salah ya. Jam 7. Oke. Apa yang dipelajari, Shell? Nggak apa-apa. Nanti saya ulas kembali kalau memang ini ya lupa. Tenang aja. Kenapa, Shell? Oh, oke, membuat forms. Itu membuat formsnya berarti kan tahu istilah apa namanya website dinamis ya, Shell ya? Udah kemarin. Iya, oke. Jadi apa namanya? Karena sebenarnya sih kita akan melanjutkan yang kemarin, Shell. Jadi materi hari ini kan kita akan berbicara tentang templates ya bahasanya. Nah, cuman saya ingin apa namanya sebelum ke materi hari ini, gimana kabarnya Sheila? Baik. Sudah mulai sibuk kah? Oh, sudah mulai sibuk. Kelas 12 berarti Sheila? Langsung di ini ya, diingatkan untuk ujian-ujian gitu. Oh iya. Saya teringat guru saya soalnya ya. Padahal minggu pertama loh, langsung. Ini tryout tanggal segini. Waduh, kita belum ngapa-ngapain loh, Bu. Ya, ngeri memang. Nah, udah terdengar suaranya Shell. Oke, eh saya boleh lihat Shell yang kemarin dikasih nggak codingannya? Supaya saya menyelaraskan. Dikasih? Kemarin ngerjainnya Hah? eh, kemarin ngerjainnya di itu di Algonovanya. Ya, coba. Boleh? Apa share screen? Iya, share screen coba. Ini Oke, oke. Kemudian, baru ini. oh, baru ini ya. Dan aman. Sheila mau bertanya sesuatu mungkin? Kalau saya sih, saya tidak akan berenang di dalam kolam ini ya, Sheila ya. Saya akan ngajak Sheila ini langsung nanti. Nah, kita buat langsung realnya gitu. Oke? Nah, tapi kalau Sheila mau membuatnya ini ke ini ke dalam apa namanya? Visual Studio Code yang nanti langsung ke web, itu Sheila pakai Algo PS Code, kemudian buat file baru. Gitu aja, .html. Nanti run pakai OpenLive Server. Oke? Oke. Saya tidak akan menggunakan ini shell ya, karena ini menurut saya terlalu template mungkin ya. Oke. Jadi saya tidak menggunakan itu. Boleh? Boleh? Oke. Oke, Jadi suara saya terdengar jelas. dengar. Oke.
Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Sheila mungkin mau nanya konsep yang kemarin dulu, silahkan. Um, Semuanya. Oh, jangan. Oh ya, apa-apa sih? Bebas, bebas. Saya bercanda kok. Ayo, ada. metodenya yang satunya pos itu apa? Get. Yang Oh, satunya post, yang satunya get. Sheila pos dijelaskan perbedaannya. pos itu yang rahasia atau apa? Ya, betul. Jadi post itu kayak ini ketika kita berbicara di webnya ya. Jadi Hmm? saya coba perlihatkan ini Shell. Jadi kalau Sheila menaruh misalnya di sini, let's say Sheila mau menulis namanya Sheila, ada nggak ya? Apa yang akan muncul nih? Sheila adalah nama yang bisa, oke, ini ya. Jadi, wah ini nih, ada banyak lah ya. Intinya, yang dimaksud dengan get itu adalah Sheila dengan jelas melihat URL-nya, gitu. Jadi kayak contoh yang paling mudah mungkin di sini Sheila ya. Jadi kalau kita lihat, ini kan Sheila di lesson berapa nih Shell? Lesson 29 ya, Shell. Nih kalau Sheila lihat di lesson 29 nomor satu. Nah, ini dengan jelas Shell. Ya. Jadi learn ini link lengkapnya, link dasarnya. Cuman dia dengan jelas Sheila itu di lesson 17, 6, 9, 7 tesnya ini levelnya satu gitu. Ini Hmm. dengan clear terlihat. Yang mana ini sangat berbahaya ya. Kalau kalau apa? Kalau kita eh tidak menggunakan metode yang lain. Loh, tapi kok kakak bisa lihat? Ya karena kita kan tahu passwordnya. Nah, maksud saya orang yang tidak tahu password kemudian melakukan kodenya dengan ini, ya dia bisa saja memasuki akun kita. Gitu. Oke? Itu get. Nah, kalau post itu mungkin saya akan gambarkan Sheila Canva, ya. Nah, ketika Sheila mengklik Canva, misalnya di sini contohnya saya pakai yang punyanya Sheila juga nggak apa-apa. Mana kemarin punyanya Sheila? Nah ini Shell Canva. Nah ini dengan jelas karena saya mempunyai apa namanya akses untuk akses untuk mengedit ini Sheila. Oke ini dengan jelas gitu ada. Nah sekarang kalau Sheila ingin melihatnya bahwa apakah dia itu bisa, mungkin jangan pakai Canva ya, karena saya mengakses semuanya. Kita pakai yang lain, misalnya Forbes. Nah, ini Shell. Nah, Sheila masuk ke sini, itu Forbes.com doang. Nggak ada keterangan yang lainnya. Nah, ini dia disembunyikan gitu informasinya, Shell. Oke? Disembunyikan gitu. Nah, ini meskipun begini, ini tidak khusus ya, Sheila. Ini memang untuk metodenya get memang. Cuman informasi yang sifatnya rahasia kita nggak bisa. Nah, kalau ini memang ya kita kan akan membaca gitu ya. Kemudian yang ini misalnya yang lainnya kemarin clear contohnya itu saya pakai apa ya? Saya lupa. Nah, ini juga seperti ini Shell. Jadi kita tidak mendapatkan halaman tapi ya cuman begini gitu. Oke? Nah, Oke. gitu. Nah, ibaratnya kalau metode get itu Sheila kalau kita analogikan itu Sheila apa nama ketika ke restoran itu kan Sheila meminta menunya apa gitu. Betul kan? Nah, disediain tuh menu. Nah, Sheila bisa melihat semua menunya. Jadi get itu mendapatkan informasi. Oke? Kalau yang post setelah Sheila melihat menunya, oke? Sheila menulis mau mesen apa.
Misalnya ayam goreng, goreng lagi. Ayam goreng. Kemudian apa namanya? Jus jeruk gitu, Shell. Nah, itu kan tulisan itu akan Sheila kasih kan ke Hmm. orang yang akan ini. Dan nanti kembaliannya itu maksudnya enggak enggak tulisan ayam goreng, tapi dalam bentuk yang berbeda gitu. Nah, itu namanya post. Jadi tersembunyi, tiba-tiba muncul hasil gitu. Sheila nggak tahu apa yang terjadi behind the scene. Itu mungkin. Oke? Nah, Oke, oke. hari ini yang akan kita pelajari melibatkan itu juga, tapi materinya namanya templates. Oke, Shell? Saya coba Oke. jelaskan. Saya coba jelaskan sebentar ya. Jadi apa itu template, Sheila? Templates itu adalah suatu apa namanya? Bisa kita bilang ya sesuatu hal yang sudah jadi ya. Sheila mungkin juga sudah template banget. Halo, apa kabar? Template banget. Yang lain lah gitu. Nah, itu template, hal yang umum. Nah, di dalam pemrograman ini arti template itu adalah Sheila punya suatu kode yang nanti kode itu dijalankan pakai Flask. Kemudian Sheila menulisnya di line. Jadi ibaratnya ini kodenya, oke gitu, Sheila. Hmm. Ini template-nya. Nah, jadi kode ini yang begitu banyak Sheila pasang di sini, nanti dia langsung diterjemahkan ke dalam webnya Sheila. Nah, kurang lebih seperti itu gunanya template. Oke, Sheila? Nah, sekarang gimana cara membuat itu semua? Nah, yang perlu Sheila perhatikan terlebih dahulu adalah ketika kita membuat ini, kita perlu melibatkan metode post dan get. Oke? Post dan get. Ingat ya bedanya tadi. Nah, untuk melakukan itu kita perlu yang namanya request. Oke? Nah, request itu apa? Request object allows you to access the information contained in the HTTP request, specifically in the request in response. Intinya adalah request ini yang membuat Sheila bisa mengakses informasinya. Oke? Yang pertama. Nah, yang kedua, gini kan cara kita kemarin untuk apa namanya request itu kan hanya ada dua ya, get sama post untuk mengakses informasi lah intinya. Dan nanti ketika dia sudah berbicara website website dinamis, itu Sheila harus pakai conditional statement. If requestnya get, apa yang terjadi? If requestnya post, apa yang terjadi? Dan yang perlu Sheila ingat adalah ketika Sheila menggunakan metode post, nggak bisa make tanpa get kayak yang tadi. Ya guys, Sheila harus tahu dulu dong menunya apa, baru bilang, baru ngepost informasi, betul nggak? Nah, menu itu Iya. ibarat form. Formnya harus Sheila isi dulu nanti di post gitu. Oke? Nah, Oke. yang perlu juga kita ketahui tentang sesi. Tahu ya bedanya sesi kan kemarin saya udah jelaskan ya. Sesi itu supaya dia tidak berlaku secara global. Kalau nggak pakai Iya. sesi nanti semuanya terhubung. Nah, sekarang yang kita perlukan apa? Satu lagi yang kita perlukan, yaitu apa? Yaitu template, ya. Nah, jadi yang akan kita butuhkan nanti render underscore template shell. Saya akan jelaskan secara langsung pakai coding, oke? Supaya dapat gambarannya. Oke. Jadi nanti Sheila buka Algo PS Code. Waduh, salah lagi. Sheila buka Algo PS Code. Nah, cuman nanti Sheila saya coba berikan contoh codingannya, kemudian Sheila jawab soal yang ada di Algo PS Code ya. Oke. Oke. Soalnya nanti saya ingin Sheila nggak hanya mengcoding di Algo Python, di Algo Nova. Saya ingin Sheila langsung mengcoding pakai Explorer buat Sheila.html gitu. Aman? Oke. Oke. Sign in as a teacher. Nah, kemudian ini dia Sheila. Nah, kemudian ini. Oke. Nanti Sheila ke lesson 29 ya. Mana dia? Ini dia lesson 29-nya. Nomor satu, Shell. Nah,
Nanti di sini saya sudah jawab semuanya. Nanti saya coba kasih Sheila. Oke, semuanya akan saya kasih ya. Ini sebenarnya sudah ada sih ya. Cuman saya ingin supaya dapat gambarannya yang clear itu apa sih penggunaan template ini. Saya akan jelaskan dari awal, tapi tidak di sini Sheila ya. Oke, Oke. kita akan pakai yang biasa ya. Oke, kita pakai yang biasa. Oke, hold on. Oke, waduh, miss. Hold on. Python Pro 2 modul 6 ya, Sheila ya. Lesson 7 ya ini Sheila ya. Ini Um, les kalau nggak salah ini deh. Saya lupa naruhnya di mana. Berarti di lesson. Nah, ini dia shell ya. Nah, jadi saya akan buatkan ini nanti yang caranya Sheila buat folder atau langsung seperti ini. Tapi saya sarankan buat folder sih. Nah, jadi yang perlu Sheila lakukan terlebih dahulu adalah Sheila nanti saya mungkin contohkan dari awal ya, jangan pakai ini. Ini saya hapus saja. Oke, ini saya hapus saja. Oke, nah sekarang Sheila perlu membuatnya begini, Shell. Ini yang kita return. Saya akan perlihatkan Sheila sejelas-jelasnya. Template itu digunakan untuk ngapain. Oke, nah jadi untuk membuat sesuatu website yang dinamis, yang melibatkan metode get and post, yang perlu Sheila ketahui pertama adalah kita menggunakan dekorator namanya Shell. Oke, nah dekorator ini adalah bahasa sederhananya sih ada fungsi di dalam fungsi. Jadi kalau Sheila punya HP kan ada dekorasi HP-nya. Jadi ya. dia itu kayak pembungkusnya gitu. Bisa dibilang demikian. Oke. Nah sekarang Sheila perlu bilang dari Flash saya import aplikasi itu sendiri, web app itu sendiri, kemudian render template yang akan saya pakai untuk merun template dan request untuk metode get sama post. Oke, Sheila bisa turut. Nah, sekarang app sama dengan Flask. Ini artinya Sheila mendeklarasikan. Oke, dideklarasikan saya membuat web app nih, gitu. Nah, sekarang saya ingin contohkan Sheila. Oke, jangan pakai ini semua. Jangan pakai ini semua. Saya akan mulai dari awal, benar-benar dari awal. Oke. Nah, apa itu? Nah, ini dia Shell. Oke. Yang akan saya lakukan adalah pertama, Sheila harus pakai app root. Nah, app root ini isinya adalah apa ya bahasanya itu kayak kalau Sheila klik ini nanti dia akan langsung ke sini gitu. Misalnya app rootnya Kak tulis home gitu. Jadi nanti kalau di tabnya itu di penulisan tabnya itu yang ini nih maksud saya yang ini nih di sini Sheila tuliskan nanti katakanlah Forbes nih kita pakai Forbes google.com ini nih di HTTP-nya ini Sheila tulis home di sini. Nah, dia akan ke home nanti. Tapi kan di sini karena nggak ada halaman itu, jadi dia error gitu. Oke? Nah, sekarang yang Sheila perlu lakukan itu, Sheila perlu bilang app root home gitu. Oke, kemudian Sheila perlu buat fungsinya persis seperti namanya, dev home gitu. Oke? Nah, sekarang kita coba dulu ya. Ini namanya juga coba-coba ya. Sheila jangan pakai print ya. Nah, karena kalau Oke. Sheila pakai print,
itu nanti Sheila. Dia akan keprintnya di mana? Keprintnya itu di terminal Shell. Ups, Hmm. saya lupa. Saya lupa. Terakhir untuk membuatnya jalan, Sheila, yang perlu Sheila lakukan adalah Sheila perlu if underscore underscore name sama underscore underscore sama dengan main. Nah, ini artinya apa, Shell? Ini artinya aplikasi Sheila itu tidak boleh diimpor. Jadi harus namanya itu harus di file ini gitu. Oke? Oke, kemudian app.run. Nah, debug through ini artinya apa? Debug through ini, Sheila kalau melakukan perubahan secara langsung, dia secara dinamis melakukan perubahan di websitenya. Oke? Nah, sekarang kita coba run. Nah, nanti dikasih server nih. Ini servernya Sheila. Nah, kalau Sheila tekan kontrol, kemudian klik ini, nah, not found katanya Sheila. Kenapa not found? Ya, karena Sheila menggunakan perintah print di sini. Jadi, Sheila-nya itu ke print bukan di sini. Tercetak bukan di sini, Sheila. Tetapi dia itu tercetaknya di sebelah sini. Mana dia nih? Waduh, CLS. Kita coba ulang ya. Sheila itu ke print nanti harusnya dia di sini ya. Sheila-nya ke print di sini. Loh, kok nggak ada ya? Apa saya salah? Nggak salah ya harusnya. Oh iya ya. Saya lupa. Ini kan URL umumnya. Nah, nanti Sheila kalau mau ke Sheila-nya harus pakai home. Nah, jadi nanti eh, home directory. Nah, dia akan bilang begini, Shell. The view function for home didn't return a valid response. Kenapa? Karena Sheila make di sini apa? Print gitu. Jadi yang sebenarnya Sheila harus pakai itu adalah return Sheila gitu ya. Nah, ini kalau Sheila ubah dia akan secara otomatis berubah. Nah, nanti yang menjadi perubahan itu tetapi bukan apa namanya? Bukan di sini Shell. Karena apa? Format yang harus Sheila pakai ketika meran ini itu bukan tulisan biasa seperti ini, tapi dalam format HTML. Jadi begini caranya. H1 gitu, H1. Nah, ini ketika Sheila refresh, nah baru nampak. Oke? Jadi ini untuk membuat web app, bukan membuat fungsi biasa. Paham, Shell? Jadi harus dalam bentuk ya format HTML. Nah, misalnya Sheila sekarang mau membuat yang lainnya, uproot lagi, misalnya namanya my hobbies misalnya, hobbies. Nah, Sheila harus membuat dev hobbies begini. Nah, kemudian return, kemudian tanda petik 3 kalau banyak statementnya. Oke, Shell? 2, 3. Gitu ya. Nah, sekarang, aduh, return. Nah, ini Shell. Nah, sekarang Sheila bisa tulis nih di sini mulai dari H1, hobbies gitu. Kemudian pakai UL mungkin belajar hobinya Sheila, olahraga, traveling. Kemudian apalagi Shell? Banyak lah gitu ya. Misalnya LI menulis. Ups, menulis gitu. Oke, Shell. Nah, ini kalau Sheila run, sekarang coba di run, apa yang terjadi? Yang akan terjadi tetap seperti ini, Shell. Ya, tetap seperti ini. Nah, untuk melihat ini, Sheila perlu ubah apa? Ininya yang perlu Sheila ubah. Jadi habis, habis, habis. Nah, dia. Nah, kemudian apa hubungannya sama template? Itu pertanyaan intinya. Nah, kalau Sheila mau membuat ini begitu bagus, saya stabil ya,
Shell, suara saya terdengar? Halo, Putus-putus, Kak. Gambarnya nge-freeze, Kak. putus. Gambar saya nge-freeze. Sekarang Iya. mana? Masih nge-freeze Em, kah? Nge-freeze? Halo, halo? oh, sudah, sudah. Oh, udah aman ya? Iya. Aman ya, Shell ya? Beneran? Iya. Oke, oke, Shell. Nah, ini, kan ini kalau kita hanya menulis beginian, Shell ya. Betul nggak? Nah, sekarang kalau Sheila menulisnya, membuatnya menjadi bagus gitu, Shell. Kayak, Mm, janganlah polos begini. Ya otomatis Sheila kan membutuhkan CSS. Betul? mm. Membutuhkan CSS. Nah, Sheila dapat buat itu di sini aja. Jangan pakai ini, tapi buat aja itu pakai template. Ini variabel ya, Oh. tapi Shell. Ini variabel. Dan templatenya harus didefinisikan di sini. Nah, gini dia Shell. Jadi templatenya ini nih stylenya. Gitu Shell. Oke? Hmm. Nah, Oke. jadi nanti kalau Shell run ini, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi itu adalah ini stylenya kita buat seperti ini, tapi badinya nggak ada nih. Oh iya, jadi selanjutnya Sheila perlu buat dia 1, 2, 3. Nah, begini Shell. Oke, H1 begini, UL, kemudian begini, pokoknya sampai beginilah. Gitu Shell. Oke. Nah, Oke. sekarang untuk membuat ini ada gayanya, kita perlu make ya kita pakein body juga deh. Atau semuanya ini di dalam body juga boleh. Body. Nah, dan ini body. Nah, ini barulah dia nanti bisa jalan seperti ini Shell. Waduh, kenapa tadi nggak bisa? Oh, saya nge-lag ternyata nih. Ini harusnya udah bisa nih return template. Jadi nanti seperti ini Shell. Nah, gini Shell. Jadi ini salah satu gayanya ya. Nah, gitu. Ya ini kan, ini contoh aja sini. Oke Shell? Hmm. Nah, Oke. pertanyaannya, ini kan masih juga sederhana. Kalau nanti banyak, nah Sheila perlu perlu apa? Membuatkan file khusus untuk gayanya, gitu. Nah, disitulah render template itu berfungsi Shell. Saya coba perlihatkan ya. Hmm. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Nah, ini dia. Nah, di sini saya sudah siapkan contohnya dan semoga ini oke. Nah, sekarang saya pakai di sini shell yang pertama app root. Aduh, kok nggak terdefinisi? Aduh, saya lupa lagi. Apa tadi? App sama dengan flash name. Oke, ini dia shell ya. Jadi, yang pertama saya membuat beberapa halaman shell. 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman di sini. Ya, caranya persis sama tadi. Uproot, nama halamannya. Nah, kemudian yang Sheila perlu lakukan adalah dep fungsi sesuai halamannya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan konsep get sama post dengan lebih clear. Oke, Shell? Dengan Oke. lebih clear. Jadi, saya akan membuat get di sini. Jadi, saya akan membuat nama saya, kemudian request.arguments.get nama. Nah, nanti saya akan pakai render template untuk merunning format HTML-nya. Nah, HTML ini harus saya taruh di dalam suatu folder yang namanya harus template cell. Oke? Templates. Nah, di sini saya bisa melihat ada penggunaan form underscore get.html. Nah, ini bentuknya.
Oke? Atau saya contohkan yang begini dulu aja ya. Jangan langsung ini. Misalnya ini Shella.html gitu. Nah, kemudian saya akan membuat sesuatu kayak begini. Kemudian di body itu saya buatkan h1 Shella. Kemudian ada gayanya nanti selamat datang begini. Silakan kunjungi URL form boleh, postnya boleh untuk melihat, kunjungi home boleh, halaman boleh. Oke, udah cukup ya, kebanyakan. Nah, kemudian kita taruh di sini jangan pakai style sheet, kita pakai style aja. Ini untuk stylingnya websitenya Sheila. Nah, ini Sheila sekarang buat fungsi di main ini ya. Misalnya namanya itu adalah app root Sheila. Sheila, oke. Nah, kemudian dev Sheila, render template Sheila. Nah, sekarang ini kalau Sheila run, kita Ctrl C dulu, kita matikan semua server. Oke. Oke, kalau Sheila run, hidupkan servernya, di home-nya akan ada tampilan seperti ini, Shell. Ini home-nya ya. Ini Ya. home-nya. Nanti saya jelaskan ini. Cuman kalau Sheila tulis nama Sheila, ini kan ada nih fungsi tadi yang kita buat. Nah, dia nanti seperti ini, Shell. Ups, URL. Aduh, kita hapus dulu lah ya. Kita hapus dulu yang tadi, Shell. URL ini nggak usah ada deh. Ini nggak usah ada. Ini contoh saja ya. Nah, ini misalnya pakainya list UOL ya, gini. Kemudian kita pakai LI yang biasa aja, jangan pakai href bla 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 bla. Kemudian yang kedua bla 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 bla, yang ketiga bla 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 bla. Oke. Nah, sekarang pakainya UL supaya clear gambarannya. LI LI. Nah, gini Shell ya. Nah, ini kita kasih gaya di sini buat UL sama OL-nya atau UL aja deh. Nah, ini dia. Oke, Shell. Nah, sekarang Sheila coba refresh ini. Nah, ini dia tampilannya. Atau background colornya kita ubah. Jadi mungkin ini yang menarik nih warnanya. Nah, ini dia Shell. Nah, ini dia Shell. Oke? Nah, ini dia tuh. Menyala, Bang tuh. Ya. Pokoknya Ya. beginilah intinya. Ya. Nah, ini kalau Ya. Sheila membuat. Nah, sekarang berkaitan dengan metode post sama get tadi supaya nyambung pembahasan kita. Saya buatkan di sini Sheila get term itu akan seperti ini. Jadi Shell harus melakukan request.args.get, kemudian render template yang namanya harus ingat Shell nama foldernya template harus ya. Kemudian Shell bilang form underscore get dot html. Nama sama dengan nama. Ini gunanya untuk apa? Ini untuk mengikat. Tolong nanti cari suatu argumen yang namanya nama. Ketika Shell buka form.get ini isinya apa? Ini pakai format Jinja namanya. Nah, ini aneh kan persen-persen gini. Nah, ini format Jinja Shell ya. Nah, jadi ini artinya Oh, apa? Shell melakukan extends itu artinya tolong connect ke form underscore base.html. Nah, form base HTML ini ngapain? Dia melakukan pemformatan umum gitu. Dan dia pakai URL for di sini. Oke? Nah, oke. kemudian di form.get ini ya ini format Jinja jadi block title, kemudian ada h2, ada form. Nah, ini pokoknya nanti mengisi nama. Nah, ini untuk get semuanya Shell. Oke? Oke, Shell? Oke. Nah, sekarang yang kedua di sini saya menulisnya apa? Post term untuk yang postnya. Nah, yang postnya itu harus mempunyai get sama post. Karena nggak mungkin kita langsung post tanpa adanya get information. Ya, jadi kita buat app root postnya methods ada dua, get dan post gitu. Oke?
Nah, Hmm. sekarang dev form post itu kita harus pakai karena ini websitenya dinamis, pakai if requestnya post nanti persis seperti ini yang dilakukan. Get formnya, kemudian disapa gitu ya. Hmm. Kemudian di render template yang namanya post form post.html. Pesannya sama dengan pesan. Nah, kemudian ini contoh yang lainnya saya ingin Sheila fokus di sini. Nah, sekarang kalau saya run ini, rerun kodenya, ini yang akan terjadi Shell. Nah, gitu Shell. Kalau Sheila Oh. tekan yang ini sekarang, nah ini clear banget gate-nya itu akan seperti ini. Masukkan nama Sheila, Karin, Karin, Adisti. Gini ya, benar ya Shell namanya. Nah, kirim Ya. get. Nah, kalau Sheila perhatikan di sini semuanya terlihat jelas tanpa ada saringan. Oke? Hmm. Nah, bedanya sama yang form itu, yang post itu, nah, Sheila masukkan nama Sheila Karin Adisti. Nah, hanya akan ada post atau nggak ada informasi tambahan, tapi tiba-tiba ada menunya gitu. Jadi Sheila mengirim, saya ingin ayam goreng. Ya dia datangkan ayam goreng, tapi nggak perlu tahu behind the scene-nya gitu. Ini informasi saya, resepnya ada di saya gitu. Just Hmm. chef-nya yang tahu gitu. Paham Shell? Nah itu Tambah. dia. Di sini saya juga membuat beberapa halaman lainnya apa gitu. Nah ini dia. Kemudian ada lagi. Nanti Sheila coba praktikan supaya Sheila dapat praktik ya. Oke? Nah ada Oke. yang mau ditanyakan dulu Sheila? Belum. Belum ada? Ya. Belum ada? Oke, kalau belum ada, sekarang saya serahkan filenya ke Sheila dari WA, di-download dulu baru share screen ya. Oke. Oke, there we go. Lesson 7 ya. Ya. Aduh, oke. Yang semua yang HTML tuh harus dibuatkan folder namanya templates ya, Shell ya. Oke. Oke. Nah, ini dia. Silakan. Aduh, pegel banget lagi. Belum kekirim ya, Shell ya? Oh ya udah. Udah. Itu udah semua kan? Udah semuanya. Kelihatan Oke. banyak banget ya tadi. Ya, Ya. tapi ternyata hanya segitu ya. 5 ya. Aduh, 40 menit. Oke, kita maksimalkan praktik buat Sheila dulu ya. Oke. Oke. Aduh, saya belum membuat lagi nih. Jadi gimana? Bikin foldernya gimana? Nah, itu Shell betul. Di situ. Nah, kemudian itu tuh, yang di dekat file itu, kanan-kanan. Nah, itu new folder namanya templates ya. Nah, ini nanti ini yang bisa ini Sheila bisa kumpulkan ini nanti. Oke? Kumpulkan. Untuk tugas-tugasnya maksud saya.
Oh, Oh, T-nya harus kecil Shell ya. Itu oh, memang aturannya ya. Templates gitu. Rename. terus berarti dimasukin ke sini. Ya, di drag. Ya, betul sekali. Semua yang HTML itu di drag ke template itu. Yang main juga. Iya, ya, ya udah semuanya dulu aja nggak apa-apa. Yang main itu harus di luar template nanti dia soalnya. Tapi nggak apa-apa Oh, semuanya, nggak semuanya dulu aja. Nanti ditarik dari situ aja. Tarik sis, oke. Oh, itu belum di dalam template Shell. nah, Dipindah aja gimana? satu persatu. Waduh, Sih? oh dihapus kah? Eh, Gimana sini? Iya Udah betul. di Nah, yang mainnya itu yang dikeluarin sekarang Shell. gimana caranya? Nah, gitu betul. Move. Nah, sekarang coba run mainnya itu. Nah, ini dia bentuk kodenya. Sheila perhatikan dan tanyakan ke saya. Mainnya tuh yang nanti di run ya berarti. Iya, yang pokoknya .py itu yang di run. Yang HTML itu kita Oh. simpen nanti dia yang akan diproses di main.py-nya itu. Hmm. Coba diperhatikan dulu. Ini apa ini? Itu apa? Nah, Ukuran. itu sebenarnya format apa CSS ya. Jadi kemarin Oh, saya tidak bisa menjelaskan semuanya karena waktu kita tidak cukup juga ya. ya. Dan bahkan yang grup pun tidak cukup ya. Ada banyak jenis properti yang ada di CSS. Ada display, ada align items, kemudian text Oh. align, ada font family, font size, background color, ada banyak pokoknya. Ya, Oh. satu malam nggak akan selesai saya sebut nih. Ya, gitu kurang lebih Shell. Hmm. Tadi ini untuk Yang mana? Yang uproot iya yang ini. itu pembungkus. Jadi Oh iya. harus harus ada itu. Nanti ketika Sheila berpindah ke halaman lain, kalau nggak ada uprootnya nggak bisa. Oh, tiap halaman harus ada ya. Betul sekali Shell. Tiap halaman harus ada uproot. Terus yang Kesimpulan dalam yang sangat. kodenya ini apa? Ini, Nah, ini. itu kayak nama halamannya. Ya, kayak tadi kan Oh, Sheila halamannya slash Sheila gitu oh ya. iya. Nah, tapi kalau nggak ada namanya itu kan kayak home gitulah ya. Jadi kan kalau kita ke suatu web masa langsung ke halaman bukan home kan agak aneh Shell ya. Jadi home itu nggak perlu didefinisikan sebenarnya. By default, Hmm. empty kayak gitu tuh home sebenarnya gitu. Aneh Hmm. banget tiba-tiba misalnya ke suatu aplikasi atau ke suatu website langsung nih ke spesifik. Waduh, ini home dulu lah, minimal ruang depan dulu Hmm. lah yang Iya. diperlihatkan. Oke. Nah, saya ingin Sela nanti membuat halaman sendiri di turut ini, maksudnya turut ini tuh Sheila coba perhatikan. Misalnya, tapi fokus dulu yang di metode post sama get-nya, Shell ya. Ya, silakan Hmm. dilihat maksud saya yang form.base-nya karena mereka kan connect ke form.base, form get, form post gitu. Kalau yang Silakan di ini buat apa? yang mana? Ini form base. Nah, ini format umumnya. Jadi Hmm. kayak apa ya? Eh kan ketika kita membuat halaman gitu Shell ya. Hmm. Ketika membuat boleh di ini supaya saya dapat ke bawahin. Nah, bentar. Nah, ini nih. Jadi
Form base ini kan tadi saya ke apa namanya? Ke home Sheila ya. Betul Iya. nggak? Saya ke home. Tuh. Nah, di home itu ada pilihan form get sama form post. Nah, itu yang Hmm. mengatur itu adalah form base. Nah, nanti ketika Sheila mengklik form get, itu dia kodenya ada di formget.html. Nah, ini yang akan terjadi di form get itu gitu. Oh iya. Jadi base itu kayak home-nya tadi. Coba dilihat Hmm. main.py-nya. Pasti yang di return itu adalah template buat form base. Mana? Yang home. Nah, itu kan render template, depth index namanya, return, eh eh, apa namanya? Lu sebentar. H3 index. Oh, coba ke form base cell. Ini sebenarnya kita dapat langsung sih meran form base di sini. Cuman, oh ya nggak apa-apa juga sih kalau begini. Ini kayak pengkoneksi antara get sama post cell supaya mereka ditaruh di dalam. Jadi kayak ada pilihan gitu nanti. Sheila Hmm. mau yang get atau mau yang post gitu. Bebas mau yang mana. Ya. Nah, Oke. bisa nggak ya saya nggak membuat ini? Bisa saja. Cuman agak ya menurut saya lebih baik buatkan HTML ketiga sebagai penghubung mereka berdua gitu. Hmm. Itu aja sih idenya sebenarnya. Ya, Hmm. oke. Nah, ini sebenarnya saya membuat seperti ini ada dasarnya, Shell. Jadi Hmm. yang tugasnya itu tidak begitu clear. Maksud saya sudah coba menjelaskan tugas-tugas itu di kelas grup yang durasinya lebih banyak. Tapi mereka Hmm. masih, hah? Hah? Oh iya Hah? iya. Gitu. Jadi tidak begitu clear. Sehingga saya coba buatkan versi yang lebih ringkas, tapi semoga mudah dipahami gitu. Hmm. Dan ini dia, ya. Ayo, sekarang Sheila ada pertanyaan mungkin? Hmm. Ini nanti diisi. Kalau ini apanya? Oh, ini membuat halaman baru kan tadi saya membuat halaman baru namanya Sheila. Saya buatkan di Oh, template-nya sheila.html gitu oh supaya dia iya iya. keren gitu. Nanti Oh Sheila iya. bisa membuat halaman yang lainnya juga ya. Misalnya Hmm. menu gitu ya. Eh app.root apa slash menu gitu. Bisa. Yang di return nanti dep menu return render template menu.html gitu. Hmm. Oh iya iya. Sesimpel itu. Nah, tapi kalau Sheila mau menggunakan kayak misalnya nanti di menu itu Sheila ngasih ngasih daftar gitu, list menunya ini harganya segini, menunya ini Hmm. harganya segini. Kemudian pelanggan ingin memasukkan menu ini, nah itu Sheila harus menggunakan metode post yang mensyaratkan get. Makanya saya suruh kalau Sheila paham get sama post, itu nanti akan bisa mudah membuat yang lainnya. Silakan dilihat-lihat dulu aja. Aku nomor 3. Berarti template-nya itu yang di Sebenarnya main ini. iya, sebenarnya ini bukan bukan. Itu Oh, hanya sebenarnya template itu HTML shell. oh SM Cuman ininya. iya, cuman ketika dia di kayak HTML-nya itu file terpisah nih. Sheila kemudian Mhm. ingin panggil dari main.py-nya. Nah, itu harus pakai render template.
Jadi Oh iya. jadi kalau dia di satu file yang sama, nggak perlu pakai render template, tinggal dipanggil aja. Tapi kan untuk kalau mau yang lebih rapih, lebih baik kan ini khusus deh HTML, ini Oh khusus iya. deh CSS gitu kan? Mm. Itu lebih rapih gitu. Hmm. Hmm. Saya nggak tahu omnya Sheila itu apakah hmm, saya bercanda. Saya pikir Sheila memahaminya ya, Lumayan deh. lumayan. Nah, coba Sheila perhatikan yang get dulu deh. Apa bedanya sama post? Saya ingin concern di situ. Dua-duanya pakai render template. Ayo, apa yang membedakan kira-kira Shell? Kemudian lihat juga form get sama form postnya. Oh, ini pesan non ini kah? Ah, Ini iya, itu itu satu betul Shell. Kemudian, ini. iya. Nah, sekarang saya mau nanya ke Sheila, kenapa ketika saya menggunakan metode post itu harus ada get? Kenapa kemudian ketika saya menggunakan get itu nggak harus ada method sama dengan get gitu? Kenapa kira-kira? Aha. Eh, kalau mau ke pos harus lewat get dulu. Iya, harus mendapatkan informasi dulu. Betul Oh sekali, iya. itu jawabannya. Kalau pertanyaan kedua, Apa? oh apa ya? Oh. Setelah lihat root dari post itu kan harus pakai method sama dengan get post gitu. Heeh. Tapi kenapa di root get itu nggak perlu ada method get gitu? Em, apa ya? Karena udah get aja pakai ini. Betul ya. Jadi secara default kalau Sheila nggak menspesifikkan methodnya apa dia itu get sebenarnya. Oke? Oh, Jadi dia oh, dengan jelas melihat informasinya. Makanya ketika kita sudah berbicara website dinamis pasti ada post dan get. Yang post itu sebenarnya yang membuatnya oh ini nih nanti pasti ada request sesuatu nih gitu. oh. Gitu. Berarti em, dasarnya tuh get langsung get ya. Dasarnya get, betul sekali ya. Dan ingat itu bagian dari request salah ya. Maksudnya salah ketika itu tapi di sini kita tidak menggunakan request. Coba ke atas kita menggunakan request nggak? Di main.py ya. Harusnya menggunakan ya. Oh iya benar. Karena request itu kita pakai ya. Request biar apa tadi? Untuk menspesifikasikan metodenya. Apakah get Hmm. atau post gitu. Tapi by default, remember, by defaultnya itu adalah dia itu get, Sal ya. Oh Makanya iya, get iya. tuh nggak perlu spesifikasi. Cuman post itu kan agak aneh nih. Datang ke restoran tiba-tiba ini nih langsung aja. Aduh, lah saya belum Oh, mesen. Kan agak, oh iya. jangan isinya cyanida lagi. Waduh, bahaya. Aduh, nggak gitu ya, Sal ya. Iya. Gitu, Sal. Nah, coba sekarang Sal perhatikan di bagian form get dan form postnya. Hmm. Nah, yang di form get-nya, yang di form get-nya itu apa yang ada dan ya apa yang tidak ada di form postnya, Sel. Coba diperhatikan. Nah, ini mirip banget nih. Apa kira-kira ya? Ayo. Apa ya? Atau Sheila boleh compare, boleh open open to site yang get-nya, yang postnya open to site-nya. Oh, Klik gimana? kanan, split open to site. Oh.
Nah, gitu. Ayo. Eits. Ini sama-sama post tapi. Oh, iya. Nah, ayo Shell. Bedanya di mana? Di get-nya itu dia pakai if nama. Di post-nya itu dia pakai if pesan. Tapi apakah Hmm, itu membedakan? Enggak sih ya, menurut saya enggak. iya, Nah, yang sebenarnya membedakan tuh di mana kalau gitu? Di main.py-nya itu, Shell. Ya, jadi coba, main.py. iya. Nah, di sini sebenarnya yang membedakan tuh di sini. Coba ke bawah. Di post itu dia perlu ada syarat. Apa Syarat. syaratnya? Nah, kalau requestnya post, gitu, Shell. Jadi dia langsung mengenali, oh, nanti kalau ditampilkan informasi, tolong ya kasih tahu tabnya, nggak usah tampilin semuanya gitu. Nah, di sini sebenarnya penyembunyian informasi itu ketika kita bilang if request.method sama dengan post gitu Shell. Oke? Hmm. Jadi kita nggak perlu ngoding gitu sampai kaku tangan kita nggak perlu. Tinggal bilang request methodnya kalau post nanti tampilkan ini tapi ini post. Oke? Jadi nggak perlu ditampilin di URL-nya tuh boom kayak get gitu. No, it doesn't need it. Oke? Gitu Shell. Kurang lebih seperti itu sih ya bedanya. Di bagian yang mana? Itu Itu. di sini. Iya, 49. Coba di get, nggak ada tuh get. Oh Dan iya, iya. kalaupun kan iya, sekarang pertanyaannya kenapa kita tidak perlu buat if request.method sama dengan get di bagian get. Kenapa? I- Oh. Karena get itu pasti secara default. Maksud saya kalau dia nggak post itu berarti dia get pasti gitu mas. Oh, Karena iya, tadi iya. saya bilang kan dia defaultnya get ya. Jadi Mm. istilah harus menspesifikasi, oh ini metodenya harus post nih supaya nanti saya clear perintahnya post gitu. Gitu, Chef. Oke, oke. Oke, Oke. paham? Ya, lumayan. Lumayan. Oke, nanti tugasnya Sheila, nanti saya kirimkan jawaban-jawaban untuk tugas platformnya. Saya ingin Sheila membuat langsung real ya, supaya nanti membuat portofolionya mudah. Ini buat satu halaman yang isinya bebas Sheila mau isi apa. Itu aja tugas dari saya. Oke, Apa? aman? Ada get sama postnya kah? Bebas, itu Sheila yang atur. Menariknya gimana? Ya, maksud saya kalau saya bilang Shell harus ada get sama postnya ya di dalam post harus ada post lagi. Aduh, itu jangan ya. Saya silahkan. Kalau mau ada boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi jangan polos banget ya Shell ya. Dep, misalnya uproot tambahan, isinya cuma H1. Waduh, jangan ya. Itu keterlaluan kalau seperti itu. Jangan Shell ya, jangan. Kalau minta bantuin bikin gimana? Boleh, Kayak boleh. soalnya Maksud kalau apa nyusun codingnya sendiri masih belum bisa. Oh, oke oke. Jadi bantuin bikin, maksudnya saya akan ini. S- Ngajarin Oh iya boleh Bu. Oh, ini nanti sebenarnya saya buat approach, paham ya cara buat approach-nya? yang ini. Iya, itu contohnya. Kemudian saya buat di template-nya itu eh apalah gitu .html gitu. Oh, oh, Oke, kayak membuat HTML biasa, cuman oh tambahin iya. approach aja Oh, gitu. Nah, nanti kalaupun belum selesai, kita selesaikan bareng-bareng di pertemuan selanjutnya. oke, Oke? oke. Jadi batasnya 1 minggu lah. Jangan diambil pusing, mas saya. Oke? Nanti tugas-tugas yang di platform saya kasih dan Mm. saya bisa analisis juga dari situ. Yang di platform dikerjainnya lewat VS Code atau lewat web aja? Hmm, Harusnya sih lewat PS Code ya. Kalau lewat web hanya bisa centang-centang di situ. Dan Oh, itu harus harus selesai minggu ini sih kalau di platform Sel.
Waduh. Hmm, Nanti saya kirimkan ya jawaban, tenang aja kok. oke, oke. Oke. Ada lagi, ada lagi? Hmm, berarti tugasku tuh bikin uploadnya di mana? File baru atau gimana? File baru. Oh. Jangan shella.html, itu contoh aja shella.html. Terus isi apa template HTML-nya dari mana? Boleh shella turit yang shella.html boleh, tapi isinya jangan persis sama. Oh, Boleh juga shella tambahin yang lainnya ya. oke, oke. Bikin filenya gimana berarti? Oh, tinggal ini di template-nya, klik folder template-nya, HTML-nya maksudnya kan. Approach-nya Eh, udah aman. kalau kalau HTML-nya pakai kayak di sini, terus aku Boleh, boleh, ubah-ubah. boleh, boleh. Itu boleh Oh, juga ya. kalau bikin file ininya gimana? Buat upload-nya. Oh, oh tadi saya pikir, oh enggak ya, enggak membuat dari semuanya dari awal. Setelah tambahin Oh, halaman lain aja sebenarnya maksud saya. di sini. Iya, di main.py tambahin approot gitu. Oh, upload. Approot Oh, oh, gitu. Maksud saya seperti itu. Jangan oh dari iya. awal banget ya. Oh, Itu oke. berat kayaknya kalau dari awal banget. Iya. Oke, ada lagi, Cel? Udah sih. Kalau udah, boleh stop share. Mari kita rangkum pembelajaran hari ini. Nah, jadi hari ini menurut Sela kita sudah belajar apa, Shel? Upload bikin halaman Oh, sama ngelanjutin mhm. get sama post. Oke. Jadi, kenapa kita butuh template atau render template? Biar lebih efisien waktu ngerjain codingnya. Oke, itu satu. Ada lagi alasan lainnya? Apa? Biar biar lebih tertata rapi ya. Jadi Ya yang itu. HTML khusus, yang Aprut khusus di main.py Ya, dan ya pokoknya tertata rapi, CSS khusus gitu. oke, Oke. oke. Kemudian menurut Sheila, kan kita tadi belajarnya template ya, Sheila. Harusnya belajarnya. Tapi kenapa kita perlu belajar get sama post lagi? Karena get Karena sama post itu dasarnya. Jadi di dalamnya baru pakai template itu. betul ya. Jadi sebenarnya itu penting banget lah gitu ya. Jadi kalau kita nggak paham itu akan susah. Iya. Template itu malah mudah banget itu. 5 menit itu selesai sebenarnya templatenya. Ya. Nah cuman saya khawatir ya, agak khawatir kemarin sebenarnya. Ini nanti dijelaskan. Saya berharapnya sih dijelaskannya kayak gini kemarin. Ya. Tapi saya minta maaf ya Salah. Karena saya ada mengurus sesuatu kemarin. Saya Oh tidak iya, bisa. iya. Cuman Jumat itu sebenarnya saya bisa. Tapi saya nggak enak ya. Jadi saya Hmm, tanyakan, eh, Mas, apakah bisa melakukan kelas? Karena kita ada kode etik gitulah ya, etik. Iya, kayak kelasnya kalau belum selesai, belum dikembalikan, harus dia yang selesaikan gitu, Shell. oh iya, Gitu, ya. Oke, terakhir bagian termudah tadi yang mana menurut Shell? iya. Template-nya Termudah. termudahnya apa? Apa ya, Adakah? nulis upload. Kok Oh, nulis app. Oh, itu mudah banget ya. Tapi nggak itu tahu. enggak, itu mudah memang Shell. Itu mudah memang. Nah, tetapi ternyata ini dekorator tuh susah sebenarnya konsepnya Shell. Ya. Hmm, Jadi kalau nulis dekorator dari awal itu Shell akan pusing banget pasti. Saya yakin itu. Jadi itu versi yang udah jadi gitu. Dan itu yang ya, paling. Kalau yang paling susah Shell.
Aduh, semuanya mungkin. Wah, loh masa HTML masih susah kah? Yang ya belum terbiasa aja sih soalnya. Oke. Ya, kalau CSS gimana? CSS tuh yang itu Yang ya, yang untuk penggaya styling, style. gaya-gaya, ya, Ya itu warnanya. itu mungkin kalau hafal fungsinya yang apa, P, B dan teman-teman atau H1 Oke. itu ya bisa sih. Semoga. Berarti belum terbiasa mungkin ya. Iya, belum Itu terbiasa. aja. Oke. Nanti di portofolionya agak berat nih tugas yang akan saya kasih. Aduh. Enggak deh kalau gitu, Cak. Nanti saya ini ya, buat dia enggak ini. Saya buat dia yang ini aja. Atau saya kasih template juga boleh nanti. Oke? Oh, Aman lah, jangan jangan khawatir itu. Oke, oke. Sheila, terakhir saya ingin bilang thank you atas kehadirannya hari ini, Sheila. Dan saya ingin minta maaf, penjelasannya mungkin agak sedikit tidak terstruktur ya, sama Hmm. visualisasinya kurang mungkin ya. Saya minta maaf akan hal itu kalau masih seperti itu. Saya akan usahakan ke depannya lebih baik lagi. Kemudian, saya ingin mengapresiasi Sheila atas kerja kerasnya Sheila sampai hari ini dan Sheila itu kayaknya salah satu siswa yang selalu memperhatikan ya. Dalam arti dari pertemuan dari Python Pro 1 itu ya selalu ditanggapi biasanya gitu. Dan saya sangat suka itu. Yang lainnya kadang sekadar mengikuti Shell, ya tapi tidak menyebut nama ya. Sekadar mengikuti Oke. ya udah gitu. Ya saya sangat berterima kasih akan hal itu Shell. Dan ya itu karakter bagus. Semoga Shell dapat pertahankan ya Ya, hal tersebut. Oke, ada yang mau Shell sampaikan? nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau gitu cukup dari saya juga. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Bye Ya, bye. makasih banyak, Kak. Sama-sama.